Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofi Koturasana, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yaitu beliau menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu. Nah, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu sama dengan ekonomi 3 sektor. Apa itu ekonomi 3 sektor? Nah, ekonomi 3 sektor ialah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah itu menimbulkan dua aliran pembayaran. Yang pertama, pajak yang dibayar oleh perusahaan rumah tangga kepada pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Nah, kedua bentuk aliran pendapatan itu akan mengubah pola aliran pusingan pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, ekonomi 3 sektor itu dinamakan juga sebagai ekonomi tertutup. Nah, pajak yang dipungut itu bagaimana? Pajak yang dipungut itu pemerintah dapat dibedakan menurut berbagai cara. Cara yang pertama adalah membedakan secara berikut: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Cara yang lain itu adalah membedakan pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Dalam kenyataannya, pajak yang sering digunakan pemerintah itu adalah pajak progresif. Nah, pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal dan atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi, terus mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Nah, penentuan pendapatan dalam perekonomian 3 sektor itu asumsi upah, uang, dan harga adalah tetap, kaku, tingkat bunga adalah tetap, perekonomian adalah tertutup. Asumsi tambahan itu terdiri dari 4. Yang pertama, terdapat sektor pemerintah yang membeli barang dan jasa di dalam perekonomian. Kedua, pendapatan disposibel adalah sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Terus yang ketiga itu penerimaan pajak untuk sementara diasumsikan sebagai pengubah eksogen otonom dan tidak terdapat pembayaran transfer oleh pemerintah. Nah, dan yang terakhir itu pemerintah bisa menjalankan suatu anggaran berimbang, surplus, atau defisit. Nah, model perekonomian 3 sektor itu bagaimana? Model perekonomian 3 sektor itu yaitu dilambangkan Y itu maksudnya pendapatan nasional real, YD itu pendapatan konsumsi real oleh rumah tangga, C pengeluaran konsumsi real oleh rumah tangga, I pengeluaran investasi real oleh perusahaan, G pengeluaran pemerintah real, T itu penerimaan pajak. Pengeluaran pemerintah pajak dan tingkat pendapatan keseimbangan. Pengeluaran pemerintah dianggap berubah oksogen, dan yang kedua digunakan pendekatan penawaran agregat dan pendekatan tabungan. Pendekatan penawaran agregat. Nilai output total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian harus sama dengan pemerintah agregat. AD sama dengan C ditambah I ditambah G. Nah, pendekatan tabungan ditambah pajak
yaitu sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah, yaitu dilambangkan dengan S ditambah I sama dengan I ditambah G. Nah, pertanyaan nah, itu merupakan pengertian perekonomian 3 sektor. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz LCMWI. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.